Bapak Ibu, Shalom. Apa sebenarnya diurapi itu, Bapak Ibu? Apakah orang yang diurapi itu sudah pasti diselamatkan? Mari kita bahas berdasarkan Alkitab, Bapak Ibu. Secara harfiah, diurapi itu berasal dari praktek perjanjian lama, Bapak Ibu ya, yaitu pengolesan minyak ke kepala seseorang sebagai tanda penetapan, pemisahan atau pengudusan oleh Allah untuk suatu tugas tertentu, Bapak Ibu ya. Konteks perjanjian lama, beberapa contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Di Keluaran 29 ayat 7, Imam Harun diurapi. Di dalam 1 Samuel 10 ayat 1, 1 Samuel 16 ayat 13, Raja Saul dan Daud diurapi. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 16 ya, Nabi Elisa diurapi. Orang yang diurapi disebut telah dipilih secara khusus untuk tugas kenabian, imam atau kerajaannya. Mazmur 105 ayat 15 itu berkata, jangan menyentuh orang-orang yang kuurapi. Di dalam konteks perjanjian baru, di dalam perjanjian baru maksudnya, pengurapan bukan hanya secara fisik, yaitu dengan minyak, tapi lebih dalam, secara rohani, Bapak Ibu. Yesus Kristus sendiri disebut yang diurapi. Kristos artinya diurapi, yang diurapi. Ini di dalam Lukas 4 ayat 18 dan di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 18, Bapak Ibu. Semua orang percaya mendapat pengurapan Roh Kudus. Kamu telah beroleh pengurapan dengan yang kudus. 1 Yohanes 2 ayat 20. Maka apakah itu diurapi, Bapak Ibu? Diurapi adalah tanda pemilihan dan pengutusan dari Allah untuk tujuannya. Bisa berupa panggilan pelayanan ya, menjadi seorang nabi, imam atau pengkhotbah ya. Bisa dalam bentuk suatu karunia rohani, misalnya pengajaran, nubuatan dan lain-lain sebagainya ya. Bisa merupakan suatu otoritas dari Allah, Bapak Ibu. Apakah orang yang diurapi sudah pasti diselamatkan? Jawabannya tidak selalu, Bapak Ibu. Pengurapan adalah tugas panggilan atau otoritas. Tetapi keselamatan bergantung pada pertobatan, iman, dan ketaatan. Ada contoh-contoh orang yang telah diurapi tapi gagal. Misalnya, Saul diurapi sebagai raja di dalam 1 Samuel 10 ayat 1, Bapak Ibu. Tetapi kemudian ditolak oleh Tuhan karena ketidaktaatan di dalam 1 Samuel 15 ayat 26. Yudas Iskariot malah dipilih oleh Yesus sendiri, menerima kuasa untuk mengusir setan di dalam Matius 10 ayat 1-4. Tapi akhirnya mengkhianati Yesus dan binasa. Yohanes 17 ayat 12. Balaam ya, nabi tapi serakah dan sesat. Bisa dibaca di 2 Petrus 2 ayat 15 dan 16 kalau tidak salah. Jadi apa kesimpulannya di dalam suatu renungan praktis? Tiga pertanyaan. Apakah saya hanya mengejar pengurapan tanpa pertobatan? Apakah saya suka di dalam panggilan Tuhan setelah menerima pengurapan itu? Apakah saya menggunakan urapan untuk melayani Tuhan atau untuk mencari keuntungan pribadi? Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itu Bapak Ibu.
Sekian Bapak Ibu, semoga Tuhan memberkati.